Sebenarnya di Kota Mataram ini sudah rutin dilakukan penertiban, apakah itu spanduk, baliho, ataupun umbul-umbul yang tidak memiliki izin atau dipasang pada tempat-tempat yang tidak diperkenankan untuk dipasang. Dari 6 titik yang ada, 1 di Kecamatan Ampenan, lalu kemudian 2 di Kecamatan Skarbele, 3 di Kecamatan Cakranegara, dan 1 lagi posisinya di Kecamatan Ampenan, Cakranegara, dan Skarbele. Bahwa tidak ada instruksi, ini semua spontanitas. Saya ingin mengklarifikasi bahwa penerbitan atau hadirnya baliho-baliho Ibu Puan Maharani sebagai pimpinan atau ketua DPR RI tidak ada kaitannya dengan pencapresan. Ibu Puan sedang fokus untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan pastinya untuk Mbak Puan tidak perlu pakai baliho karena Mbak Puan sudah sangat dan relatif terkenal. Billboard itu adalah satu instrumen untuk mengenalkan seorang Puan Maharani untuk kemudian diperhitungkan sebagai capres yang juga layak untuk disandingkan dengan nama-nama besar lainnya. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam politik. Nggak mungkin juga niatnya masuk surga. Nggak mungkin juga niatnya menunjukkan kepedulian terhadap rakyat kita yang sedang dilanda pandemi. Kalau menunjukkan kepedulian terhadap pandemi, mestinya bikin billboard sejak 2020 awal, terutama di bulan Maret, ketika pandemi COVID sedang melanda Indonesia. Itu yang pertama, sangat terkait dengan pencapresan. Ya. Barbaju Loreng menurunkan baleho, itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Ayo, udah pada subscribe belum nih? Ayo buruan subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Buruan klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya. Satpol PP tertibkan baliho Puan Maharani di Sukoharjo. Baru-baru ini beredar sejumlah foto di jagat maya tentang kegiatan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja sedang mencabut baliho Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah satu akun Twitter @jateng_tweet menunjukkan foto-foto bergambar Satpol PP sedang berada di sekitar baliho Puan Maharani yang berukuran cukup besar. Mereka mencabut bambu-bambu penyangga baliho yang dipasang di pinggir jalan tersebut. Kepala Satpol PP Sukoharjo, Heru Indarjo, membantah jika pihaknya telah mencabut baliho-baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut Heru, tidak ada pencopotan baliho anggota DPR RI dari Dapil 5 Jawa Tengah itu. Kendati demikian, Heru tidak menampik adanya penertiban sejumlah baliho bergambar Puan Maharani di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Menurut Heru, ada 3 baliho yang ditertibkan, yakni di wilayah Solo Baru, Kecamatan Grogol, dan wilayah Sukoharjo Kota. Baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tulisan "Kepak Sayap Kebinekaan" akhir-akhir ini memang bertebaran di Solo Raya, termasuk Sukoharjo. Apalagi kabupaten di selatan kota Solo itu merupakan lumbung suara PDIP dan Puan Maharani saat pemilu dan pileg lalu. Perseteruan Ketua DPR dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo makin panas. Perang terbuka antara 2 kader PDIP yang sama-sama berebut maju di Pilpres 2024. Pencabutan baliho menunjukkan eskalasi pertarungan politik perebutan kursi Pilpres 2024 kian memanas dan telah terbuka, seperti yang disampaikan aktivis sekaligus Presiden LSM Lira atau Lumbung Informasi Rakyat, HM Yusuf Rizal. Jika dilihat dari cerita sebelumnya, pencabutan baliho Puan berjudul "Kepak Sayap Kebinekaan" itu tidak lepas dari peristiwa rapat DPP PDI di Jawa Tengah yang tidak mengundang Ganjar Pranowo selaku kader PDIP dan Gubernur Jawa Tengah itu. Itu sangat aneh dan hingga memanas dan viral. Pencabutan baliho-baliho di Jawa Tengah ramai diperbincangkan warganet.
Beredar foto-foto saat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di Sukoharjo, Jawa Tengah mencabuti baliho-baliho besar bergambar Ketua DPP, Putri Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Yusuf Rizal mengatakan, pertarungan Puan vs Ganjar makin seru karena dalam survei ternyata elektabilitas Ganjar jauh melampaui. Ditambah lagi dengan pandangan bahwa prestasi Puan sebagai Ketua DPR RI dinilai belum menonjol. Yusuf Rizal pun menilai pertarungan akan semakin panas karena tentu tidak ingin kehilangan pengaruh di basis kuat PDIP. Makanya, Puan menggarap Jawa Tengah melalui pemasangan baliho, meski Pilpres 2024 masih 2,5 tahun lagi. Di akar rumput, kader PDIP juga suka ke Ganjar Pranowo. Relawan Jokowi juga sudah melakukan konsolidasi Ganjar for Presiden 2024. Lembaga Survei Nasional Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait dengan tingkat elektabilitas para tokoh atau pejabat politik di Indonesia. Dari hasil tersebut, Ganjar Pranowo menjadi pejabat politik yang memiliki elektabilitas tertinggi menjadi Presiden RI di masa mendatang. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, berdasarkan temuan pihaknya melalui survei itu, nama Gubernur Jawa Tengah memiliki banyak pemilih. Bahkan dominan, responden memilih Ganjar merupakan pemilih dari PDIP. Dengan begitu, Ganjar juga mengalahkan Ketua DPR RI sekaligus putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani. Adapun dalam persentase responden pemilih PDIP yang menjatuhkan pilihan ke Ganjar Pranowo mencapai hampir 45%. Sementara pemilih PDIP yang juga memilih Puan Maharani hanya sebesar 4,8%. Sebelumnya, Carta Politika Indonesia mengumumkan 10 nama pejabat politik yang memiliki elektabilitas tertinggi saat ini. Adapun 10 nama tersebut kata Yunarto Wijaya, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ma'ruf Amin, Ustadz Abdul Somad, Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, serta Ganjar Pranowo. Dari keseluruhan nama tersebut, pihaknya kembali melakukan survei kepada para respondennya, kali ini terkait dengan kemungkinan terpilih sebagai presiden. Kata Yunarto, dari ke-10 nama tersebut, Ganjar Pranowo menempati urutan teratas melampaui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat. Tidak.